Wa Nabi yaqdan Ammar ibn Yasir, dari Sayyidina Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu qala, semoga Allah senantiasa meridai Sayyidina Ammar dan ayahanda beliau Sayyidina Yasir. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Sayyidina Muhammad bersabda, inna tula salatir rajuli wa qisara khutbatihi, sesungguhnya kalau ada orang solatnya panjang, dan panjangnya solat ini tentu sesuai dengan aturan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga jangan sampai mengganggu orang yang lagi solat berjamaah di situ. Wa qisara khutbatihi, ini digambarkan solat Jumat itu hendaknya khutbah itu adalah jangan panjang-panjang, 15 sampai 20 menit deh, setengah jam sudah panjang banget. Solatnya adalah baca umum di Indonesia normal sabihis sama hal ataka sih, sudah sangat luar biasa. Jangan manjangin pakai Al-Baqarah, lah Anda jadi fitnah nanti. Baqarah sampai hatam. Setelah itu Al-Imran rakaat kedua, asar nanti selesainya. Jadi kemudian juga memperhatikan siapa. Kalau kita cermati bagaimana Nabi dalam melaksanakan sholat fardu sekalipun, Nabi sangat memperhatikan kekhusyuan beliau itu dengan Allah memang. Akan tapi ternyata Nabi juga memperhatikan siapa yang ada di kiri kanan beliau, ternyata itu termasuk bagian daripada khusyuk. Sehingga kalau Nabi melakukan sholat, dengar anak menangis, Nabi mempercepat sholatnya. Kenapa? Mikir ibundanya pasti gundah di saat mendengar anaknya menangis. Ini begitu indah cara Nabi bagaimana mengajak kepada kebaikan, sehingga orang beribadah kepada Nabi itu gak ada yang capek. Ada yang pengen berlebihan, oleh Nabi dilarang. Istri beliau, salah satu istri beliau tuh saking tidak pengen tidur di masjid itu, kalau iktikaf di tiang itu dikasih tali, tangannya digantung begini biar gak tidur. Jadi biar gantung di tiang begitu, biar gak tidur, zikir terus dan sebagainya. Ngelihat Nabi, siapa buat itu? Disebutkan salah satu istri beliau, turunkan itu semuanya. Kalau kamu ngantuk, tidurlah sejenak. Kemudian lalu kamu bangun lagi untuk berzikir. Sebab kalau kamu berzikir dalam keadaan mengantuk, bisa jadi semestinya engkau memohon kepada Allah kebaikan, ternyata kamu mohon kejelekan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar perlu diperhatikan. Orang mau beribadah sendiri kalau dibimbing dengan Nabi indah. Ceramah pengajian pun kalau majelisnya itu majelis melalui bimbingan Nabi, semuanya menjadi indah. Dan ini himbauan juga dari Nabi, jangan terlalu panjang juga. Memang ada sebagian itu memang caranya masing-masing, akan tapi hendaknya kita juga memperhatikan jamaah. Kita setahun sekali acaranya panjang, maulid misalnya, itu sudah panjang sekali. Cuman kita ingin, karena acaranya bukan ceramah saja. Kalau ceramah misalnya sampai 6 jam, itu dijamin bingung setelah itu akhirnya. Kita tidak ingin ceramahnya para masyayikh itu hanya sekedar kayak apa namanya, rutinnya. Ada orang ceramah turun, habis ini fulan turun. Dan kami sangat senang kalau kami bisa bersilaturahim dengan para ulama dan sebagainya. Cuman kalau di sebuah tempat misalnya yang ceramah adalah 6 orang, itu biasanya mungkin kami harus mengundurkan diri biar manfaat di tempat lain. 6 orang misalnya, 6 orang 1 jam berarti 6 jam, setengah jam aja mungkin jadi 3 jam. Jadi kadang-kadang kita perlu manfaat, kan tapi memang orang sesuai dengan caranya masing-masing. Akan tapi kita ingin kembalikan bagaimana Nabi mengajari umat ini, jangan sampai mereka itu adalah bosan. Jadi sebelum bosan sudah ditutup pengajian, sudah diselesaikan, sehingga nanti ada kerinduan lagi untuk mendengar berikutnya. Dan kemudian orang itu punya jadwal, apalagi pengajian rutin yang semacam ini 1,5 jam sudah sangat panjang. Sebab ada yang memang sudah pastikan 1 jam, dan mohon para asatid kalau mengadakan pengajian itu tepat waktu deh. Khususnya yang dengan Al-Bajah ini, tepat waktu, jadi orang bisa memperkirakan jam 8 mulai, mundur-mundur dikit, jangan sampai wah terlambatnya 1,5 jam, 2 jam, 3 jam ini. Terlambatnya saja untuk mengadakan pengajian sudah beres. Karena di rumah ada yang bermacam-macam. Mungkin ada yang saat seperti ini, ada yang datang dengan keluarganya sambil dengar pengajian, setelah itu nanti keluar jalan kemana. Karena anaknya ada yang kuliah di Bandung, di Jogja, pulang diajak mengaji. Nah, jadi ini adalah takhawul, mencari waktu yang tepat, mengemas jamnya, waktunya, keadaannya, jangan sampai orang keburu bosen. Ternyata pengajian masih panjang, ternyata masih 2 jam lagi. Sudah berangkat tidur dulu aja, tidur di majelis. Baik.
Dikatakan bahwasanya kalau ada orang melakukan sholatnya itu panjang, kemudian khutbahnya pendek, maksudnya pendek sini pendek yang bermakna, sedikit, ringkas tapi berisi, bermutu. Jadi orang dengar tadi sebelum ngantuk sudah selesai dan dia bisa ngerekam. Cuman ini terjadi pada Nabi karena Nabi itu jami'ul kalim, omongan Nabi itu adalah bermakna. Sedikit yang diucapkan beliau akan tapi maknanya luas. Dan beliau adalah paling fasihnya orang. Sehingga orang semuanya faham kalau dengar omongan Nabi. Nabi berbicara itu mafhum, bisa difahami. Nabi tidak pernah berbicara dengan bahasa-bahasa yang orang lain tidak faham. Karena Nabi selalu berbicara sesuai dengan akalnya orang yang mendengar. Termasuk pada pertemuan yang lalu, kalau Anda sebagai seorang ustadz jangan pakai bahasa yang mereka tidak faham. Kalau Anda dengan orang Sunda tidak usah pakai istilah Jawa, nggak faham istilah Jawa. Bahkan juga tidak perlu pakai istilah Arab dulu untuk sementara. Kalau harus pakai istilah Arab harus diterjemahkan. Apalagi istilah Inggris misalnya harus ada diterjemahkan agar orang itu bisa faham dengan apa yang kita bicarakan. Ma'innatu min fikhihi. Ma'innah itu adalah tanda. Tanda daripada kefakihan seseorang. Jadi kalau ada orang itu khutbahnya itu pendek, ringkas, padat, kemudian melakukan sholatnya panjang. Jadi ringkas padat dalam khutbah itu sudah bisa menyelesaikan dan orang faham, menunjukkan kalau dia adalah faqih. Artinya dia punya faham. Faham terhadap ilmu, satu. Faham kepada orang yang diajak bicara, kedua. Faham bagaimana cara menyampaikan, makanya itu faqih. Tiga. Seorang faqih. Seorang faqih ini dalam istilah hadis ini bukan faqih orang mengerti ilmu fikih saja. Sebab orang mengerti ilmu fikih memang dalam istilahnya disebut seorang faqih yang mengerti ilmu fikih, akan tapi bisa jadi di saat menjelaskan bulat. Akan tapi faqih ini, fikih ini adalah orang punya pemahaman terhadap apa yang akan disampaikan, kemudian memahami siapa yang mendengar, kemudian beliau itu mengerti bagaimana cara menyampaikan. Fa'atilus sholata, maka berusahalah engkau untuk memperpanjang sholat. Waqsirul khutbata, kalau engkau khutbah jangan panjang-panjang, perpendek. Tapi jangan perpendek yang mukhil, yang sampai orang nggak faham, tidak. Jadi Anda padatkan dalam berceramah khutbah, khususnya khutbah-khutbah yang ada hubungannya dengan sesuatu yang wajib, misalnya apa? Khutbah Jumat. Jadi hendaknya jangan panjang-panjang. Khutbah Jumat kalau panjang-panjang ini banyak yang gelisah, karena ada yang tokonya ditutup, ada yang mobilnya parkirnya di tempat yang tidak tepat, macam-macam itu. Ada yang istrinya nunggu di pinggir jalan sana. Ini betul-betul perlu fikih seorang ustadz ini, seorang penceramah, seorang khotib ini. Ini macam-macam. Ada orang sakit, ada orang. Termasuk Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, perawi hadis sebelumnya ini pernah melakukan sholat itu panjang. Sayyidina Mu'ad bin Jabal suatu ketika mengimami itu panjang banget, sampai orang menangis itu nggak berhenti, anak nangis, anak di belakang menangis. Dengaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Asatakunu fattan." Kau ingin jadi penfitnah. Penfitnah itu adalah pengganggu, perusak. Orang jadi nggak khusyuk sholatnya. Ibunya bayi nggak khusyuk, yang di samping kiri kanan juga nggak khusyuk karena kepanjangan dalam sholatmu. Apakah kamu tidak sadar di belakang ada seorang anak, seorang tua yang kecapean, ada orang yang punya hajat dan seterusnya. Begitu indahnya apa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'innatun bi fathi bi mimin maftuhatin. Ma'innah dengan mim yang di fathah, tsumma hamzah maqsurah. Kemudian hamzah di kasrah, ma'innah. Tsumma nunun musyaddadah, nunnya ditasydid, ma'innah ay alamatun ay dalatun, maksudnya menunjukkan. Jadi panjang salat, sedikit khutbah, itu menunjukkan kefakihan, kefahaman seorang yang ingin menyampaikan tersebut.